Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan-rekan semua. Pada video kali ini saya akan sharing mengenai organisasi dan manajemen pada perkuliahan dasar manajemen pertemuan pertama. Nah, organisasi dapat diartikan sebagai suatu pengaturan orang-orang yang dilakukan secara sengaja untuk mencapai tujuan tertentu. Ya, berarti organisasi ini merupakan kumpulan dari manusia-manusia gitu ya, yang diatur secara sengaja untuk mencapai tujuan organisasi tadi gitu ya. Dan tujuan organisasi ini dicapai dengan menyamakan visi dan misi seluruh orang-orang yang ada di dalam organisasi tadi, agar semuanya mau mengikuti aturan dalam mencapai tujuan yang sama dalam organisasi tadi. Nah, kemudian organisasi mempunyai 4 karakteristik. Yang pertama, organisasi pasti akan mempunyai tujuan. Ya, sebetulnya apapun itu, kita sebagai manusia pasti punya tujuan hidup gitu ya. Ketika Anda keluar dari rumah, pasti Anda harus punya tujuan akan kemana Anda ketika keluar rumah. Begitu pula dalam sebuah organisasi. Organisasi ketika awal dibentuk maka harus diketahui dengan jelas apa tujuan organisasi ini dibentuk. Maka harus pasti dan jelas tujuannya tadi. Kemudian organisasi pun terdiri dari kumpulan orang-orang, karena tadi untuk mencapai tujuan dibutuhkan oleh mereka-mereka yang mau mencapai tujuan organisasi secara bersama. Berarti pencapaiannya ini dilakukan oleh kumpulan orang-orang yang ada di dalam organisasi tadi untuk mencapai tujuan tadi. Nah, kemudian struktur. Nah, selain tujuan kumpulan orang, ada juga struktur. Struktur kita sering dengar struktur organisasi, misalnya di perusahaan X atau di organisasi X ada pimpinan misalnya, atau ada direktur, ada wakil direktur, ada manajer dan lain sebagainya sampai ke bawah. Nah, begitu pula secara umum organisasi terdapat struktur organisasinya gitu ya. Tergantung dari organisasi jenisnya sendiri mau dibuat seperti apa strukturnya. Kemudian ada sistem dan prosedur. Kalau kita bekerja di perusahaan ya, maka ketika Anda masuk ke perusahaan sebagai karyawan baru, Anda tidak bisa sekehendak Anda sendiri. Anda harus mengikuti sistem dan prosedur yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Jadi ini yang justru nanti ketika kita mengikuti sistem dan prosedur yang memang sudah ditetapkan perusahaan, maka proses pencapaian tujuan perusahaan tadi akan lebih mudah karena semuanya seiring sejalan. Baik, selanjutnya ini menurut ilmuwan seorang George R. Terry menjelaskan bahwa manajemen merupakan proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan, yaitu perencanaan, organisasi, pergerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk mencapai tujuan atau sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya gitu ya. Selain sumber daya manusia mungkin ada sumber daya sumber daya keuangan misalnya, atau sumber daya bahan-bahan mentah gitu dan lain sebagainya. Nah, ini menurut George R. Terry. Kemudian ada lagi menurut TH Handoko. Manajemen adalah
bekerja untuk orang-orang, bekerja dengan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan, mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan melaksanakan fungsi perencanaan atau planning, perorganisasian atau organizing, dan penyusunan personalia atau kepegawaian atau staffing. Kemudian yang berikutnya adalah pengarahan dan kepemimpinan atau leading. Yang terakhir ada evaluasi, ada pengawasan. Nah, ini menurut T.H. Handoko. Kalau dilihat dari penjelasan kedua ilmuwan ini, sebetulnya tidak terlalu jauh berbeda ya. Hanya mereka menitik beratkan pada penjelasan di spesifikasi masing-masing. Intinya secara umum sama gitu secara garis besar. Tidak hanya dua ilmuwan ini, ada beberapa ilmuwan lain yang menjelaskan mengenai manajemen. Silahkan rekan-rekan semua dibaca juga di bahan materinya atau juga dicari di informasi internet mengenai penjelasan manajemen ini untuk ilmuwan-ilmuwan yang lain gitu ya. Karena cukup banyak gitu ya. Kemudian selanjutnya ini ya. Selanjutnya adalah efisiensi dan efektivitas. Efisiensi dan efektivitas. Efisiensi ini biasanya berhubungan dengan ketepatan biaya. Berarti ketika perusahaan efisien dalam melakukan kegiatan usahanya, maka dia tidak boros karena tepat biaya, tidak hambur biaya gitu ya. Berarti dia tepat penggunaan biayanya, akhirnya tidak banyak dana-dana yang tidak perlu yang keluar gitu ya. Dan ini juga kalau kita gambarkan dengan negara Indonesia, Anda bisa bayangkan apakah negara kita efisien dalam hal biaya gitu. Kalau kita lihat dengan banyaknya ditangkap para oknum pejabat, para koruptor yang memang akhirnya ketahuan ditangkap banyak orang gitu ya. Ini bisa menandakan bahwa keuangan negara itu tidak efisien digunakan gitu, karena banyak bocor gitu. Nah, ini mungkin kalau koruptornya bisa habis, ya bisa saja efisiensi keuangan negara ini bisa lebih aman gitu ya. Dan banyak juga peneliti yang mengatakan bahwa eh, negara Indonesia ini akan bisa menutupi kebutuhannya kalau memang tidak ada kebocoran atau tidak ada korupsi gitu ya. Karena ternyata yang menghabiskan dana negara itu ya para koruptor tadi gitu ya. Karena gila-gilaan sangat besar sekali uang yang mereka gunakan gitu, dengan tanpa merasa berdosa. Kemudian selanjutnya adalah efektivitas. Efektivitas ini artinya tepat sasaran. Kalau di sini tepat biaya, tidak boros. Di sini tepat sasaran, gitu ya. Tepat tujuannya, tepat targetnya. Jadi tidak salah. Kita beri mudahlah gambaran seperti ini. Kalau Anda ingin membuat kursinya akan menjadi kursi yang memang sesuai dengan pesanan, berarti itu tepat sasaran, tidak ada kesalahan gitu ya. Misalnya dipesan kursinya kursi mebel gitu ya, dengan pegangan kayunya dibuat sesuai gitu, berarti tepat sasaran. Misalnya atau targetnya 10 kursi dalam 1 minggu, Anda bisa membuat target tadi terpenuhi, berarti tepat sasaran efektivitas.
Di satu sisi misalnya dengan membuat 10 kursi, tapi uangnya masih, eee, tetap bisa terjaga keuangannya, tidak boros, maka itu tepat biaya gitu. Inilah, antara efisiensi dan efektivitas. Baik, kita lanjut. Nah, manajemen sebagai ilmu dan seni. Sebagai ilmu biasanya berhubungan dengan, apa namanya, materi ilmiah, berhubungan dengan sumber-sumber ilmiah gitu. Nah, ini berhubungan dengan ilmu. Ketika Anda belajar manajemen, sebagai akademisi di kampus, nah itu manajemen sebagai ilmu, gitu ya. Tetapi berbeda dengan manajemen sebagai seni. Nah, manajemen sebagai seni ini lebih ke arah prakteknya, praktek di lapangan. Ketika seorang manajer memutuskan sesuatu, nah itu adalah manajemen sebagai seni gitu ya. Karena tergantung dari bakat dan kemampuan si manajer tadi untuk memutuskan sesuatu itu. Nah, itu adalah manajemen sebagai seni. Baik, kita lanjut. Nah, sebagai ilmu diartikan sebagai upaya pencapaian tujuan dengan pendekatan menjelaskan fenomena-fenomena dan gejala manajemen, serta mentransformasikan dan mengidentifikasikan proses manajemen berdasar kaidah-kaidah ilmiah. Ini ya. Berarti konteksnya ilmiah, konteksnya yang keilmuan. Nah, untuk yang selanjutnya sebagai seni diartikan sebagai pendekatan pencapaian tujuan yang lebih banyak dipengaruhi oleh kekuatan pribadi, bakat, karakter, perilaku manajemen, terutama dari unsur manajer atau pimpinan. Nah, ini prakteknya. Ini proses pembelajarannya di kelas, ini proses prakteknya di lapangan. Itu bedanya antara ilmu dan seni. Ini sebagai kaidah ilmiah, ini praktek dari yang sudah dipahami gitu ya. Nah, ini dipengaruhi oleh pribadi, bakat, karakter, dan juga sebetulnya pengaruh oleh pengalaman si manajer atau pimpinan tadi. Selanjutnya, manajemen dibagi menjadi beberapa fungsi. Yang pertama adalah fungsi perencanaan, ya. Nah, fungsi perencanaan ini merupakan suatu proses untuk menentukan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai dan juga mengambil langkah strategis untuk mencapai tujuan tadi. Nah, ini perencanaan. Kalau Anda ingin merencanakan, paling mudah seperti inilah. Anda ingin merencanakan masa depan Anda, apa yang Anda lakukan gitu ya. Maka harus ditetapkan tujuan serta sasaran yang ingin Anda capai. Saya ingin hidup sukses gitu, tetapi harus jelas tujuan Anda untuk mencapai sukses, sasaran Anda untuk mencapai sukses apa gitu ya. Tidak hanya duduk manis saja gitu ya, kecuali mungkin anak konglomerat ya. Kalau bagi kita yang masih berjuang ya, harus melakukan perencanaan. Bahkan seorang anak konglomerat pun akan disiapkan sedemikian rupa ya, karena dia sudah memiliki target dan juga aset yang besar gitu, agar tidak hilang mungkin bagi mereka gitu ya. Baik, selanjutnya pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan proses pemberian perintah, pengalokasian sumber daya serta koordinasi di sini setiap individu dan kelompok untuk menerapkan rencana. Ya, ini pengorganisasian. Di organisasi orang-orang tadi dikumpulkan di organisasi gitu ya. Nanti kamu harus melakukan apa. Nah, kemudian selanjutnya diarahkan. Ada pengarahan. Ini menumbuhkan semangat pada karyawan agar dapat bekerja keras dan giat membimbing mereka. Intinya dilakukan motivasi oleh pimpinan agar bisa mencapai tujuan secara efektif. Efektif tadi apa? Tepat sasaran gitu ya. Jadi lebih ke arah motivasi dari atasan. Kemudian pengendalian
dimaksudkan untuk melihat apakah kegiatan organisasi sudah sesuai dengan rencana atau belum. Maka biasanya kita lakukan evaluasi. Kalau belum, ya kita perbaiki. Kalau sudah, dipertahankan. Selanjutnya bidang-bidang manajemen. Yang pertama adalah marketing. Ya, kita sering dengar ya bagian marketing. Ya, ini bagian yang memasarkan produk gitu ya. Tapi biasanya marketing ini bukan menjual produk, beda dengan sales ya. Kalau sales mungkin menjual secara langsung, ini lebih ke memasarkan atau memperkenalkan produk dan lain sebagainya. Finance bagian keuangan, operasional, kemudian human resource atau bagian SDM. Operasional mungkin bisa berhubungan dengan bagian produksi dan lain sebagainya. Selanjutnya perkembangan manajemen, kita lihat masa lalu, keterampilan terbatas, keahlian masih sederhana. Nah, ini yang ada di masyarakat gitu ya. Kemudian masyarakat pasti punya tujuan hidup. Nah, kemudian seiring waktu berkembang, ada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ini akan mempengaruhi masyarakat gitu ya. Ketika masyarakat berada di masa lalu, maka berbeda dengan masyarakat yang ada di masa kini. Mungkin masa kini jauh lebih rumit dibanding masa lalu. Tujuan hidup pun mungkin jauh lebih rumit dibanding masa lalu. Kalau masa lalu mungkin lebih sederhana cita-citanya, ingin yang penting bisa hidup sederhana di dekat perkebunan, perkebunan bisa menghasilkan, sudah selesai. Karena kita masih banyak didominasi oleh pertanian masa lalu gitu, walaupun banyak juga yang sudah mulai bekerja. Tapi masa kini ternyata berubah karena perubahan pola teknologi tadi. Banyak hal berubah, begitu pula dari sudut pekerjaan. Nah, ini yang menyebabkan perkembangan manajemen gitu. Kita bisa lihat pola pelaporan. Kalau dulu mungkin kita ingin melaporkan data misalnya, maka harus dicatat, dikumpulkan data-data berkas-berkasnya sedemikian rupa gitu. Dan itu memakan waktu. Tetapi saat ini Anda tinggal koneksi jaringan, ternyata jaringan yang ada di bagian-bagian di organisasi tadi sudah terhubung dengan pimpinan gitu. Jadi pimpinan tidak perlu menunggu berkas kertas tadi terkirim gitu, tapi tinggal cek melalui data komputer, jaringannya sudah terkoneksi, dan itu bisa real time gitu. Bisa setiap waktu dicek gitu, dan bisa datanya betul-betul update gitu. Itu dengan perkembangan yang terjadi gitu. Baik, itu untuk materi pada pertemuan di sesi video kali ini. Mudah-mudahan membawa manfaat. Mohon maaf apabila dalam penjelasannya ada kesalahan dan kekurangan atau ketidaksesuaian. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.